Film KKN Desa Penari versi Widya. Berikut ini ulasan tentang kronologi asli cerita nyata KKN di Desa Penari versi Widya lengkap yang menewaskan 2 orang. Pada dasarnya kronologi asli cerita nyata KKN di Desa Penari versi Widya lengkap ini berangkat dari thread Twitter Simpleman yang viral pada 2019. Selain itu kronologi asli cerita nyata KKN di Desa Penari versi Widya yang ditulis Simpleman ialah kejadian pada 2009 silam. Dalam hal ini kronologi asli cerita nyata KKN di Desa Penari versi Widya dari thread Twitter Simpleman juga telah diadaptasi menjadi film yang saat ini masih tayang di bioskop Indonesia. Guna mengetahui kronologi asli cerita nyata KKN di Desa Penari versi Widya selengkapnya bisa menyimak bagian akhir thread Twitter Simpleman yang hingga saat ini masih bisa ditemukan jejak digitalnya. Konon, dari seluruh tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa ini, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah, apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik, kakinya tidak berhenti mencari pijakan antara akar dan batu, sembari tangannya mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin sekali, hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa Widya lihat, butuh perjuangan keras untuk sampai. Ketika Widya sampai di puncak tapak tilas, Widya hanya melihat satu jalan setapak, kelihatannya tidak terlalu curam, namun rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Di sana, Widya merasakannya, perasaan yang tidak enak dari tempat ini, semakin kentara, hal itu, membuat Widya merinding. Jalan setapak itu tidak terlalu besar, di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu Widya, dari sela tumbuhan dan rumput. Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan, pohon menjulang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang tidak tersentuh. Sangat mudah mengikuti Bima, karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun, setiap kali Widya berjalan, selalu saja, dari balik semak atau rerumputan, seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu, semakin lama semakin dingin, dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini, seperti tidak berujung, namun, bila kembali, Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu, ia hanya mengenakan sandal selop. Memang apa yang Widya lakukan malam ini, spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu, kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Ya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi, bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi. Semakin jauh, suaranya semakin jelas, dan semakin jelas suaranya, semakin ramai bahwa di sana, Widya tidak sendirian. Namun, yang Widya temui, adalah ujung tipak talas, yaitu, sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu, adalah tumbuhan beluntas, tumbuhannya kecil tapi rimbun samping kiri kanan, sudah gak bisa dilewati, kecuali bila membawa parang, dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun, wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu. Namun yang ini, wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya sudah mengunyah daun itu, dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu, Widya melihat jalan menurun, pantas saja, ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi, jalan menurunnya ditutup oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menuruninya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya, dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana, suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian, ramai, seperti tempat ini penuh sesak. Namun, tidak ada siapapun di sana, hanya dia sendiri, yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti, sunyi senyap hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya, kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu, Widya mendengar seseorang menangis, suaranya familiar, seperti suara orang yang ia kenal, Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini, Ayu.
Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini, sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini, jauh di atas yang lain termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisannya. Namun tak ada wujud dimanapun Widya mencari. Tetapi, tempat sesunyi dan sesepi itu, masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh, di bawah sanggar ada sebuah gubuk, berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu, dari dalam gubuk, terdengar suara Bima diikuti suara perempuan mendesah. Sangat jelas, namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat, dan berat saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat. Nasib baik, Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana Widya menyaksikannya langsung, Bima sedang berendam di sinden, kolam di sekitarnya. Ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya kaget, dan parahnya, Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama, seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah, suara tabuhan gong diikuti suara kendang, terdengar lagi. Suara gamelan itu, terdengar keras, lengkap dengan suara tertawa yang bersahut-sahutan, dan Widya melihat sanggar kosong itu, dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung, penuh sesak, banyak sekali yang dilihat Widya, ada yang melotot dari yang wajahnya separuh, sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek, sampai yang tingginya setinggi pohon beringin, mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat, di depannya, ada yang sedang menari, tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana, Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab, seperti sudah menangis lama, tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari, tanpa tahu apa yang terjadi. Widya langsung lari, melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak, Widya dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama, anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu, ketika subuh, terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya, Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. Widya di sini, anaknya sudah kembali. Bingung, hampir semua warga berhamburan memeluk Widya. Kamu yang sabar ya, kamu harus siap sama berita yang nanti kamu dengar. Seorang ibu, memeluk Widya, di matanya ia seperti menahan nangis. Widya hanya gagap, diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam, seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya. Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. Sudah dicari sampai ujung hutan. Gak taunya baru ketemu maghrib anak ini, aku sudah mikir buruk. Sehari semalam, Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana, dan saat mata mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang tidak habis pikir. Seperti melihat hantu lalu, terlihat dari dalam, Pak Prabu keluar, wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik, melihat Widya. Dari mana kamu nak? Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan, si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari menggiring Widya masuk ke rumah, Widya mendengar Nur menjerit, menangis, seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur, tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih, menyerupai kafan. Wahyu dan Anto menatap kaget saat Widya masuk. Dari mana kamu Wid? Ucap Nur yang langsung memeluk Widya. Nur, ada apa ini Nur? Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana, sampai Wahyu berdiri. Ayu Wid, Nur lihat Ayu, tiba-tiba terbujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu, di sampingnya ada Bima, ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu, layaknya seseorang yang terserang epilepsi. Matanya kosong melihat langit-langit, mereka berdua terbaring tidak berdaya, sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan.
Dari pawon, Mbah Buyut keluar, ia melihat Widya kemudian memanggilnya. "Sini nak, si Mbah baru saja selesai membuat kopi." Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon, ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya. Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan? Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nih, diminum dulu." Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut, tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memuntahkannya, begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar. Ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk, seperti memastikan. "Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia apalagi bangsa halus," kata Mbah Buyut sembari geleng kepala. "Paham nak," Widya mengangguk, "sinden yang kamu kerjakan itu kembar satu di dekat sungai satu yang kemarin malam kamu datangi. Tahu kegunaan sinden?" "Tidak tahu Mbah, sinden itu tempat mandinya para penari sebelum tampil. Nah sinden yang di dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan tapi sinden yang satunya boleh didatangi apalagi dipakai kawin." Widya tahu siapa yang ada di sinden itu. Widya diam lama sebelum mengatakannya, "Mbah betul. Yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima." "Sama ular itu Mbah." Mbah Buyut mengangguk. "Itu Mbah yang kecolongan?" "Widya Kuma dijadikan pengalih perhatian biar si Mbah ngawasi kamu tapi Mbah salah dari awal yang diincar sama." Mbah Buyut diam lama seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. "Lalu bagaimana Mbah apa Ayu sama Bima bisa kembali? Bencananya diangkat?" tanya Widya bingung. "Bima sama Ayu sudah kelewatan sekarang dia harus menanggung apa yang dia perbuat. Ayu sekarang harus menari mengelilingi hutan ini. Tampil menari di setiap jengkal tanah ini. Bima Mbah. Bima ya harus mengawini yang punya sinden." Badarauhi Mbah Buyut kaget. "Sudah tahu namanya?" Badarauhi itu salah satunya yang jaga di wilayah ini, tugasnya ia menari jadi bangsa lelembut suka melihat tarian dari Badarauhi. Sekarang Ayu harus menggantikannya. Bima harus mengawini Badarauhi, anaknya itu berwujud ular sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular. Salah temanmu sendiri jadi sekarang mereka harus tanggung jawab. Badarauhi itu ratunya ular bangsa lelembut yang sudah tak terbendung kutukannya gak bisa ditolak apalagi sampai dibuang besok pagi biar tak coba ngomong baik-baik takutnya. Mi sama dengan 0.2S lebih besar dari temanmu tidak bisa kembali hidup-hidup. Mbah Buyut pergi Nurwayu dan Anton melihat Widya sendirian di pawon duduk sembari termenung. "Bodoh. Bima sama Ayu itu anjir kebanyakan ngentit." Kalimat itu yang mereka semua pikirkan malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu, terlebih masalah ini sudah sampai ke pihak kampus bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendungkan, yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu. Namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu serombongan mobil datang, mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang, soal mobil GW gak paham intinya mereka dijemput paksakan, mereka dicoret GW bakal lanjutin akhir ceritanya saja ya sama yang bersangkutan. Diselesain saja malam ini biar GW bisa fokus kerja lagi, tapi serius pengen lihat foto mereka. GW cuma moto dari HP karena fotonya dicetak di art paper dan GW cuma bisa bilang Bima sama Ayu cantik dan ganteng memang. Karena itu GW berani gambarin fisiknya si Bima. Sebenarnya proses penjemputan gak semudah yang bakal GW tulis karena pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar, mereka tidak terima anaknya dibikin seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media nasional. Widya Nur sampai harus mohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap tinggal di sini, yang konon kata Mbah Buyut bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi, mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Mi sama dengan 0.2S, lebih besar dari hasilnya. Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritain oleh ibunya, bahwa kadang, ia melihat mata Ayu meneteskan air mata. Tapi, setiap ditanya, dia hanya diam, tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya, merasa bersalah sampai hampir mau mengamuk di desa itu. Namun, Pak Prabu pun sama, seharusnya sejak awal, saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya, memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Bima bagaimana? Meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya, kenapa dan minta tolong apa?
Bima berteriak ular, 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 ia meninggal lebih dulu dari Ayu, tubuhnya dikebumikan. Orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sama pihak kampus, tapi akhirnya dicabut, dengan catatan, KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa lagi. Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi timur, apalagi desa yang jauh. Ada hal yang bikin GW radak susah gambarin adalah narasumber, Widya, disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya, dan GW harus ngatur ulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu, GW inget, tiap dia cerita, tangannya gugup, seperti tidak mau mengulang peristiwa itu. Apapun itu, GW berharap cerita ini mengandung hikmah bagi kalian yang membacanya. Untuk peserta KKN-nya pun sebenarnya bukan 6 orang, tapi 14 orang. GW perpendek untuk mempersingkat cerita beliau yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun thread Twitter cerita nyata KKN di Desa Penari versi Widyayang, ditulis Simpleman, bisa dibaca di sini. Seperti itulah uraian tentang kronologi asli cerita nyata KKN di Desa Penari versi Widya lengkap yang menewaskan 2 orang. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe.